104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan narasumber kita, Komisaris Polisi Bapak Nyoman Suwarnate, Kapolsek Kota Singaraja. Topiknya menegakkan supremasi hukum dan menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Kota Singaraja. Untuk sesi ini rekan Rangga, kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukan terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Kapolsek. Suara ada asing. Ya. Siapa di mana? Tampakkan, Pak. Ya, silakan Pak Diarke tampakkan. Pak Kapolsek yang terhormat. Minggu-minggu ini saya sering mengikuti di radio Muter, Pak ya. Siap. Keberakan Pak luar biasa. Sukses. Tapi Pak berani mengobrak masyarakat karena dapat dukungan dari masyarakat, Pak ya. Karena dukungan apapun yang Pak lakukan tidak mungkin sukses kan gitu, Pak ya. Apalagi di bawah naungan di Sanghyang Widiwasi lagi, Pak ya. Sukses mo. Teruskan saja, Pak. Tapi mudah-mudahan hari ini saya berdoa dari jauh orang keluarga, Pak. Kasus yang diaturan segera terungkap, Pak ya. Siap. Cuma itu aja, Pak. Berdoa semoga Bapak sukses mengungkap kasus Santuran. Saya sudah tua, Pak. Sudah 66 tahun mengasuh aja ada saya, Pak ya. Siap. Terima kasih, Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Pak Diarke di Tampekar menelpon perdana di belakang Pak Diarke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka. Merdeka Papua ini. Silakan Pak Made Kajak Angin. Sudah merdeka. Amat benar, Pak Kapolsek. Yang pertama, Pak Kapolsek, saya berikan rumus Pak Kapolsek 3S. Yang pertama, tegur, senyum, sapa. Yang kedua, jangan serem, hitam. Serem. Yang ketiga, jika itu tak terkendali, emosi muncul, stres, Nah, Pak Made, saya langsung niki. Memang polsek ini serem niki ke? saya ingat tegur, senyum, sapa. Dia ingin menjadi sahabat. Pak Made, dia niki serem niki kalau menurut Pak Made. Serem yang penambahan dia niki serem niki. Polisi sekarang semua sudah mulai tegur, senyum, sapa. Sudah bagus. Jadi harapan saya pada Bapak Kapolsek, karena saya dulu hanya punya teman Kapolsek gitu. Tahu belum kehidupan Kapolsek bisa sekolah kita sudah lagi gitu. Jadi begitu. Intinya tiada prajurit yang sama bila pasukannya mengalami kekalahan atau tapi jasa prajurit terdepan yang paling dipuji bila pasukannya mengalami kemenangan. Memang sama saya dia Pak Kapolsek. Ini baca itu sama saya tidak tahu. Karena Pak Kapolsek katanya hukumnya bagaimana. Jadi dalam hidup itu mestinya strateginya 3 hal. Balik kesemuaan. Ini tekan Pak. Balik kesemuaan. Dia katakan apa punya padi. Bapak punya rakyat. Kose itu adalah tidak lepas dari harta benda, uang. Sedangkan uang mana itu tempat. Jadi kedudukan yang ada di situ. Oleh karenanya ketiganya ini harus menyatu satu sama lain. Sehingga tujuan dan harapan Bapak untuk membangun negeri ini sama menciptakan keamanan di Kecamatan Buleleng bisa berjalan dengan baik dengan apa yang diinginkan. Cuman itu ketersediaan selaku semata kecil dengan ajak kami. Mudah-mudahan dia selalu pikirin seperti apa hari merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Made di Kajak Angin. Di belakang Pak Made Kajak Angin. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Natariante banyak juga. Silakan Pak Natariante.
nggak bersua kembali dengan Pak Kapolsek ini. Karena beliau ini adalah pemimpin, setiap pemimpin harus seni memimpin, buat teater, jago joget, jago gimmick. Tanya dulu dengan Pak Kapolsek. Tapi saya lupa gimmick-gimmickannya ini juara gimmick harus diteruskan dengan budaya, keamanan sosial budaya, Pak. Mungkin ada pentas budaya Kapolsek mengadakan di beberapa desa. Ini adalah pendekatan dengan masyarakat. Nah, karena beliau adalah seni, jadi disalurkan kepada masyarakat bersama masyarakat. Iya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, Pak Kapolsek. Iya. Salut dengan ketertiban pengguna trotoar. Mudah-mudahan dengan Pak Kapolsek dengan Pemkab, entah Satpol PP atau forum komunikasi apa ini untuk menangani ketertiban. Jadi perlu ada tahapan, Pak. Jangan nanti Bapak ada Kapolsek wilayah Surapati aja yang tertib. Jadi sepertinya untuk Kapolsek wilayahnya hanya Surapati. Jadi ada itu ini Bedawa distrik, ada Bedawa distrik. Nah ini kesan itu muncul di beberapa saya ngobrol-ngobrol di jalan. Nah nanti mungkin ada yang menjadi uji coba atau menjadi namanya itu percontohan, Pak ya. Kayak itu di Penogoro misalnya Ayani tahapan dulu pembinaan. Jangan sampai angat-angat tai ayam Surapati begitu diayani rame lagi di Penogoro langat. Nah ini mungkin satu saran saya karena kota, jadi kota Singaraja bukan kota Surapati, jadi Oke, baik. Memang tadi di siaran Gerongga itu safari Kaptimas oleh Pak Tunggal Jaya ya. Iya. Jaya. Nah, jadi kemudian ke polisi sahabat di sini Kaptimas safari, ya mungkin ini istilah-istilah Kapolsek. Mudah-mudahan diseragamkan, Pak. Kalau polisi sahabat semua, bukan nanti di sini aja polisi sahabat di kota, nanti polisi di sawah tidak bersahabat. Jadi supaya seragam istilah atau motonya. Kalau safari Kaptimnas untuk seluruh Polres Buleleng, silakanlah karena keamanan menyangkut seluruh wilayah masing-masing. Iya, nah, saya punya saran bahwasanya untuk anak-anak yang sering disarankan oleh Pak Anggas, waktu mungkin itu tuh bisa dibuat waktu ada dengan kalau kecelakaan itu yang bayar santunan jasa raharja ya, itu saya dengar ya peraturan itu memang ada, tapi bisakah siswa yang kata kemajuan teknologi angkutan ini bisa dibijaksanai pakai sekolah, tidak dibilang akhirnya ya jadi diberikan pembinaan. Kemarin saya SMS Guntur juga ya, di barat kuburan saya pas kepada Tegal lewat sana ada rahasia anak pelajar SMK 3 itu berapa orang itu ditilang apa tidak, saya belum tahu persis. Mudah-mudahan tidak ditilang, dibina karena dia pakai sekolah mau pulang. Ya artinya polisi saya lihat mudah-mudahan membina dengan tadi senyum itunya Pak Suyasir. Jadi jangan nyempung galakin. Nah, ya ini perlu ke bawah. Jadi Bapak saya pimpinan ke bawah juga dalam wilayah walaupun itu adalah polisi dari Polres. Mudah-mudahan ini menyatu untuk pembinaannya. Jadi untuk siswa saya mohon ada kebijakan. Baik, terima kasih Pak Narte Arianto. Mungkin di belakang Pak Narte Arianto masih kami berikan kesempatan di 23455. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Swastiastu. Pak Kapolsek. Swastiastu. Iya, sudah berwe di dalam politik. Ini semeton ya. Di dalam dengan Pak Mangku. Silakan Pak Mangku, soal ke. Nggih, kamu tidak
ngaturan penghargaan iki dari Pak Kapolsek ya. Nggih. Sukses sampun jalan-jalan fungsi. Yang ingat mikirin cara-cara dumun Pak Widodo sareng Pak Nyoman Suwija nih kan. Di kalau mengamankan bulele. Ya. Nggih. Pertama beliau kan melaksanakan simakrama ring desa-desa. Dewata yang dados yang hakim pada ketika pada Polsek. Nggih. Dumugi presiden iki ring Sayan Purnama pun itu mangga yang tenang safari persembayanan soal desa soal duwe. Jadi rikale urusan aturan taksi punika sane dumun rikale Pak Widodo ngelantur sampun wonten simakrama tentang Kapolnas ya. Nggih. Yang rasanya itu sangat efektif ya. Nggih. Memberikan suatu pemahaman keamanan majelis masyarakat. Biasanya itu yang makaman mau dan mesentang itu nak lebih segan ya nang satu ya kan. Nah ini juga kita para boleh. Nggih. Kita pilih. Nggih. Watah beri kemantan. Rikiring Raja Belang-Belang ini salam dan mohon ini. Kalau jangan manggil lagi. Terima kasih Pak Mangku Alfikri di Jinan Alam. Baik, 4 penelpon sudah kita berikan kesempatan. Sekarang giliran Pak Kapolsek kita untuk memberikan apresiasi. Penelpon berikutnya bersabar dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita buka lagi di 23455. Silakan Pak Kapolsek. Saya sukses Pak Tun. Rupanya saya senang lah gini Pak. Makin banyak penelpon semakin senang. Karena apa? Karena mereka ini merupakan mitra kita juga, termasuk mereka. Mungkin di situ apa kekurangan dan kelebihannya supaya kita bisa untuk menutupinya. Kalau bisa saya lihat di sini semua telepon yang masuk ini kritikan untuk membangun. Terima kasih. Terima kasih Pak Dearko yang ditampakkan dukungannya. Memang begitulah pola Tiang Pak. Karena Tiang seorang pemimpin, apalagi Tiang berpengalaman dari luar daerah, pada intinya mana pemimpin yang saya harus lakukan, yang mana yang tidak bisa untuk mengertinya. Apalagi terus terang zaman Bu Susi, saya kan tegas sekali dengan Bu Susi. Biarpun melihat mereka itu kelihatan ceplos-ceplos, tapi kalau Menteri Kelautan itu sama-sama di Papua. Biarpun mereka ceplos-ceplos, rasanya masuk akal lain dengan rekan-rekan yang punya banyak teori doang tapi pelaksanaannya nol. Nelson yang orang bilang Pak ya. Untuk mandai Pak Dearko, karena dia warga baru juga di sini, karena sudah terlalu lama di Rangkuan. Terima kasih dukungannya. Tolong satu sisi kita sebagai manusia biasa, segala sesuatu saya akan coba pelan-pelan, apalagi terus kita seorang orang Bali, saya akan kita harapkan. Karena kurang lebihnya kalau ada tingkah laku, pola laku saya akan berkurang, tolong tegur langsung secara pribadi maupun langsung aja ke tempat saya. Bapak kegiatannya tindakan begini salah, saya ucapkan terima kasih. Nah, mengenai Pak aturan juga Pak Argo menanyakan tadi, kita sudah banyak melakukan upaya Pak. Dalam hal ini kita sudah melakukan upaya-upaya maksimal sekali Pak. Maksimal sekali sampai kurang lebih 15 saksi, 15 orang kita sudah periksa, tapi satu pun tidak ada yang mengarah demikian. Rupanya mudah-mudahanlah cuitan hidupnya Widi nanti supaya bisa dapat pelakunya. Dalam artian begini, kita dari beberapa saksi yang kita minta keterangan mereka itu tidak ada satupun mengarah. Begitupun yang kita harus dicurigai. Walaupun demikian namanya ya haknya mereka, kita kan perlu untuk pembuktian Pak. Pembuktian itu yang kita perlu hukum Indonesia. Karena pembuktian yang harus segitiga saksi yang harus kita perkuat ini, satunya bukti untuk melakukan tidak kita buat Pak. Kita dapat temukan. Kita sudah banyak upaya-upaya kita Pak. Sampai anggota kita sampai semalam suntuk, sampai ke sana kemari busung buyu, di mana ada informasi kecil-kecil kita langsung mengarah ke situ. Satupun tidak ada yang mengarah ke situ Pak. Kita tetap benar komit dengan kasus ini, tugas aturan, karena ini kan menghilangkan nyawa orang. Nyawa orang sudah jelas, supaya kan PR untuk kita juga. Saya minta doa restu, mohon partisipasi dari warga, saya minta doanya supaya kasus ini bisa terungkap lah. Terima kasih. Dan untuk Pak Made di Kajakangin,
bilang tadi merdeka tadi. Merdeka itu kalau bahasa di Papua itu Pak, itu salam kita Pak. Salam kita di Papua, rupanya Pak D ini punya keluarga di Papua ini. Merdeka. Gitu Pak. Ya itulah Pak tegurannya sesuai dengan Bapak Ida. Kepemimpinan saya sudah bilang Pak. Saya mau tanya Pak Made Ako ini. Apa yang ini mukanya serem ya atau beringas ya? Kalau beringas adalah memang penampilan aja beringas tapi hatinya selembar salju Pak D. Alhamdulillah. Jelas Pak tadi sudah banyak di dalam sloka-sloka agama itu Pak lontar-lontar itu beliau tadi utarakan saya tak ngerti, tapi maksud dan tujuan saya sudah tahu. Saya akan pelajari yang demikian seseorang di mana seorang pemimpin itu harus begini, harus begitu, kita sudah mengerti Pak. Yang kita harus mendekati ke situ Pak. Dan lanjut Pak Nate di Tegal itu ya, Tegal di keluarga kita nih Pak, di Tegal ini. Rupanya mereka ini pada saat giding di kediaman. Memang itu Pak, saya ini jiwa seni dikit Pak. Jiwa seni, dari kecil saya dididik menjadi seni, dari kecil pun semenjak dari umur 5 tahun saya sudah bisa menggambar Pak. Menggambar dalam itulah dengan bakat-bakat seni itu kita kembangkan, kita bawa sampai karena apa? Dalam dinas pun kalau tidak ada seni untuk memimpin itu kan kurang enak Pak ya, kurang pas di masyarakat. Makanya seni kita mimpin itu harus ada upaya-upaya kita. Dan juga masalah yang tadi juga yang belum jelas Pak, yang soroti tadi kan masalah trotoar, jangan sampai kita isu jalan Surapati saja kan gitu. Pada intinya begini Pak, kita melaksanakan demikian ingin menggugah instansi terkait. Jangan apakah dia menunggu aja, ingin pokoknya mereka itu bergerak juga Pak. Masa polisi gitu kan, kita punya undang-undang aja tidak kita laksanakan. Cuman ini kan tanda tanya mereka Pak. Kita harus punya inovasi, harus semangat. Polisi katakan kita punya undang itu Pak, kaget kira-kira. Saya akan ada ide tidak Pak? Jawab. Saya sangat antusias sekali Pak. Rongsokan yang tidak punya izin kudanya itu tidak ada, sampai dia memakai jalan akan saya lebar sudah Pak. Mereka di sini kan cari makan Pak, cari makan tanpa memperhatikan lalu lintas ketertiban umum yang ada. Itu yang tidak mengantongi izin. Apalagi yang mengantongi itu yang sangat benar. Saya sering kita melihat di jalan-jalan sambil patroli kok truk-truk pada bongkar barang di pinggir jalan. Itu sudah ada aturannya Pak. Itu sebenarnya salah bagi kita. Itu sebenarnya harus kita berani untuk negornya Pak. Harus berani kita untuk anunya ke pengadilan. Sudah ada sempat yang ditegur atau mungkin yang ditindak Pak? Sudah peneguran aja dulu. Tidak awalnya kita kan polisi Pak. Polisi bukan semena-mena melakukan hal demikian langsung lapor aja. Kita sosialisasi dulu Pak. Sosialisasi dulu kepada masyarakat. Oh, 1 kali 2 kali. Macam contoh kemarin Surapati itu. Kita kan sosialisasi dulu. Tapi begitu tidak manut, tidak langsung melakukan penegakan. Kemudian dari Pak Natri lagi Pak, ada harapan perlakuan khusus terhadap para siswa pengguna sepeda motor PNI yang menggunakan pada intinya gini, itu kan aturan kan harus kita tegakkan, harus kita ikuti sesuai dengan aturan. Ya kita namanya kemudian sudah sering kita kami kebiasaan. Tolonglah kebijakannya itu jangan disalahgunakan. Masyarakat kan maunya dikasih hati, bedanya jantung. Tolong sama-sama mengertilah. Sebagian besar siswa tingkat SMA itu rata-rata punya SIM Pak. Di situ kita punya kebijakan dari pimpinan. Yang penting pakai helm aja loh. Pakai tolong bantu pakai helm. Masa di depan mata polisi tidak pakai helm, surat-surat kita semprot. Nanti di mana wibawa kita Pak? Jangan sampai terjadi macam tadi sambil jalan aja saya lihat
menuju dari kantor ke Guntur, saya lihat pas lewat ada pas motor polisi loh, sedan saya itu dia lewat begitu aja mendapat lampu merah, itu udah menunjukkan bahwa anggota polisi yang ada di tengah-tengah di masyarakat di pinggir-pinggir jalan tidak concern, tidak peduli dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Disitulah saya bilang dengan anggota yang sering sangat gitu lah Pak di Balas Dapel, rekan-rekan ini polisi, tolong jaga kewibawaannya. Kalau sudah rekan-rekan memakai pakaian uniform, kalau ada pelanggaran sekecil pun harus berani menegur ya. Negor saja sudah bagus intinya. Jangan sampai didiamkan. Didiamkan berarti masyarakat itu, oh ada polisi enak aja, tidak pernah ditegur Pak. Gitu loh imit masyarakatnya. Gitu loh Pak. Kita sudah banyak maksimal mungkin untuk membantu demi keamanan mereka juga Pak. Jangan sampai setelah terjadi selalu disalahkan polisi. Apakah ada yang menjual kepala? Oke, dari Pak Mangku Ardike, Pak harapan agar melakukan safari ke pakraman-pakraman. Terima kasih, memang itu saya akan suka satu sisi, memang yang suka sembahyang Pak. Saya pernah film itu, yang ingin hal-hal demikian itu saya akan coba bekerjasama dengan tokoh agama, terutama para babin yang ada di desa, supaya ingin melakukan sembahyang Pak. Iya, lebih sembahyang. Ya senang sekali dengan ada demikian saya dikerjakan jadwal tersusun, mudah-mudahan dengan permintaan dari Bapak Mangku tadi, ya saya senang kalau ada kesempatan pasti akan saya sembahyang. Iya. Tapi jauh sebelumnya kita sudah melakukan pembinaan kepada pecalang yang ada di Kelurahan Singaraja pada intinya supaya tugas pokoknya betul-betul kita laksanakan. Iya. Oke, masih ada waktu Pak, 5 menit lagi. Ada 5 menit ya. Telepon ya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Pagi, Pak Wiran. Dengan Angga. Oke, singkat padat jelas Pak Anggas. Swastiastu Pak Anggas. Ini kalau begini kapolsesnya sudah Pol PP ini. Karena yang mestinya harus menentukan perdagangan itu kan Pol PP kan nggak ada. Ini akan berpartisipasi kapolsek luar biasa nih Pak. Apa namanya kagum sekali apa kapolsek. Menggugah katanya, menggugah. Itu satu hal lagi biasa Pak, di Jalan Pandipura Pak, itu kan ada trotoar banyak, pakai buruh, pedagang dan apa namanya, rongsokan Pakai gudang padahal rongsokan. sudah macet. Mungkin bisa koordinasi dengan dinas perhubungan dan dengan SPWP. Artinya begitu Pak, kita koordinasi, saya sudah tahu profesional dan Pak Kapolsek, apa sih yang aku jualkan gak ini, aku pilihan gitu, itu bisa ini. Oh, kalian jadi Pak, dimakan gak ini, dia pilihan. Dia padahal dia tidur aja makanya pulas soal ini lu ini Pak. Itu yang pertama. Terus kedua, gitu. Dalam hal ini proxy war dengan ada sekarang. Iya, proxy war-nya. Jadi mulai sekarang Pak, saya juga sering partisipasi Pak untuk memantau Pak, hanya partisipasi Pak, memberikan aturan dulu. Kalau ada tindakan yang mencurigakan, pasti saya akan berikan dulu progres Pak. Yang pertama. Dan yang kedua ini Pak, tolong untuk apa namanya pada malam hari, saya setuju untuk aktivitas ini dibangunkan kembali. Mungkin semua pecalang, limas, tokoh masyarakat agar nanti mudah-mudi karang taruna ini kira-kira mungkin bisa dipakai kembali. Untuk mudah-mudahan orang berpindah untuk masuk ke masyarakat. Iya, baik. Ini aman dan kondusif. Terima kasih Pak Anggas. Terima kasih banyak Pak, itu aja Pak. Oke, satu penelpon lagi kita berikan kesempatan di 23455. Sebelum saya bacakan, ini ada SMS satu Pak. Ini datanya dari Pak Sandi. Kalau memang satu penelpon lagi kita berikan kesempatan. Selamat pagi. Om Swastiastu. Swastiastu. Negara Banyuwangi. Aduh, Bukan pada jelas Pak negara. Selamat pagi Pak Kapolsek. Iya, lanjut kayak gitu. Ini luar biasa nih. Untung cepat-cepat tidak ada di Papua ke Buleleng ini. Kalau lambat mana bisa keriting ya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali tugas-tugas dan kegiatan Pak Kapolsek selama ini ya. Sudah sangat bagus sekali ya. Sudah terlalu
Senyum. tepat tahun, tepat berkilat, tepat penanganan itu sudah berjalan itu. Nggih. Namun ada yang perlu yang dibawa, yang ingatkan ya. Nggih. Bagus. Tolong tingkatkan Patroli. patroli. Siap. Nah, patroli baik itu di jalan raya maupun ke kampung-kampung maupun ke lingkungan-lingkungan. Ya, Oke. oke, baik. Kalau itu sudah dilakukan, masyarakat sudah merasa aman. Baik. Merasa Oke. aman ya. Bentar lagi, merasa aman itu yang pertama. Yang sangat riskan sekali begini Pak. Nggih. Selama ini pemerintah dalam arti aparat keamanan itu selalu memberantas narkoba Pak ya. Nggih. Tapi kenyataannya kita ketahui kok semakin banyak pemakai dan pengedar itu Pak. Ini yang kunci nih Pak. Nah itulah. Nah mungkin nanti Pak Kapolsek bisa meningkatkan kapasitasnya dalam arti untuk melakukan pengejaran juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Negara. Pak. Karena keterbatasan waktu Ya, kita Pak karena Negara selama di singkat pada Papua itu makan buah merah aja Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Negara di Banyumasri. Satu SMS saya sampaikan di Pak Kapolsek datangnya dari Pak Sandi. Ya. Kalau memang Bapak Kapolsek sering jalan-jalan, apa Bapak Kapolsek lihat ada sabungan ayam di Jalan Komodo setiap Selasa sampai Kamis? Sesuai perintah Presiden, hukum harus ditegakkan. Maka katanya di Komodo dan Capceki sudah ditindaklanjuti atau sudah ada dana atensinya. Ini SMS dari Pak Sandi, Pak. Oke. Silakan diapresiasi, Pak. Absennya nanti kasih ya. Iya. Baik, terima Oke, dari kasih Pak Anggas tadi ya, dari Pak Anggas tadi. Berapa tadi? di Kubu Tambahan. Masalah yang Di Patimura, di Pak. Patimura jangan sampai di Serapati aja kan gitu ya. Pada intinya kita melakukan dari kecil dulu Pak. Dari kecil itu sudah tadi awal saya bilang untuk menggugah dari instansi lain dulu. Dia tetap untuk menunggu Pak, menunggu dari tindakan dari instansi terkait. Apakah memang mau laksanakan kita, walaupun kita akan tetap komunikasi nanti. Komunikasi dalam artian, mari Pak kita sama-sama turun ke lapangan. Beginilah keadaan kota kita sekarang Semarang. Apalagi kita digenggungan untuk menghadapi Adipura Pak. Adipura sekarang ini yang kita rencanakan oleh pemerintah, tapi saya lihat di mata kasat kita itu demikian Pak. Kita tetap bekerja sama Pak untuk hal demikian. Jangan sampai Bapak bilang tadi kita sudah melaksanakan atau instansi lain ada yang tersinggung. Kita akan melaksanakan dengan supaya kita bersinergi lah di lapangan. Nah untuk yang di Banyumasri masalah memang Patroli, Pak. patroli kita dari jauh dari Papua datang ke Bali, memang itulah ilmu-ilmu yang sedikit saya terapkan dari Papua di Bali sangat sangat bagus Pak, kelihatannya sangat nyambung dengan tugas saya, pengalaman saya bawa di Bali. Dengan patroli juga jelas kita sudah sepanjang hari Pak, sedangkan patroli ke tempat rawan. Karena di sini Pak Banyuasri kan sekarang kalau tidak di mata saya Banyuasri itu rawan 2 Pak. Rawan 2 kita kan bisa untuk sedikit yang prioritas. Di mana ada rawan-rawan 1 itu kita akan katakan situ Pak. Kita mudah katakan patroli hal demikian supaya mencegah supaya kerawanan yang ada di rawan 1 kita bisa untuk minimalisir. Nah, menurut SMS tadi Pak Sandi memang dilema untuk kita juga. Satu sisi kan kita namanya bawahan tetap kita laksanakan dengan hukum Pak. Kemarin berapa kali kita sudah mengadakan penangkapan di situ, penangkapan di Jalan Komodo itu kita bubarkan dan juga kita laksanakan sesuai proses Pak. Nah, tapi ke depan Pak, jangan istilahnya kita mari dengan adanya interaktif dari masyarakat semua waktu itu karena sangat antusias sekali animo masyarakat terhadap polisi, mari sama-sama menciptakan demikian. Apalagi satu sisi sebelum kita tutup menjelang Hari Raya Idul Fitri, toleransi antar sesama antar umat, tolonglah kita saling menghormati. Jangan sampai karena kita desinterogasi
integrasi antar umat sekarang sudah mulai didengungkan sama pimpinan Pak, sudah tercium bahkan. Sampai hari ini tidak jelas kita di Bali khususnya Singaraja, mari kita toleransi antar umat beragama, mari kita betul-betul kita kita bina dengan baik supaya ke depan tidak ada gesekan antara umat kita. Terus kedua, masalah persiapan pilkada juga Pak. Pilkada pergunakanlah hak dan hati nurani sesuai dengan pilihan rekan-rekan. Yang jelas kita sebagai aparat penegak hukum supaya kita sama-sama untuk bersinergi dengan masyarakat, saya harapkan dengan masyarakat. Mari kita sama-sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam hal pilkada ini. Jangan sampai hal-hal demikian jadi sifat-sifat individu menjadi ke hal-hal yang kemasalah. Itu yang kita dengungkan. Ingat, satu sisi kita ini kan income kita dari pariwisata Pak. Dari pariwisata artian jangan dengan terjadinya gesek-gesekan ini pariwisata kita semakin tidak eksis Pak di mata dunia. Karena tamu atau orang asing yang ingin datang ke Bali itu kan dari kedamaian dan juga ketentraman. Nah, dan juga tadi satu hal lagi yang lupa Pak tentang proxy war Pak. Proxy war memang itulah sekarang Pak. Proxy war kita sekarang ini bukan dijajah dengan fisik Pak. Dengan fisik dalam artian banyak negara-negara asing, negara-negara luar ingin memporak-porandakan tentang kewibawaan negara kita Pak. Kita sudah cegah itu Pak. Mungkin termasuk itulah elit-elit politik dengan pejabat-pejabat banyak yang ditunggangi, banyak yang masuk narkoba dan sebagainya. Ini mulai tanda-tanda Pak. Apalagi dengan kecanggihan ekonomi. Sekarang kan ekonomi mana Pak lihat produksi Indonesia selalu mendengung-dengungkan, mengagung-agungkan produksi luar negeri paling wah. Padahal tidak itu sebenarnya. Padahal negara kita bisa Pak, bisa melakukan. Kenapa produksi luar negeri terlalu dinomorsatukan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolsek Kota Singaraja, Bapak Komisaris Polisi Nyoman Suarnate sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur dan juga sudah memberikan apresiasi secara panjang lebar kepada masyarakat yang menyampaikan saran masukan pendapat terkait dengan penegakan supremasi hukum dan menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Kota Singaraja. Silakan closing statementnya Pak Kapolsek. Kita sebelum acara kami duduk bagi pemirsa yang ada di rumah maupun di manapun Anda berada. Ucapkan terima kasih Anda antusiasnya untuk begitu memperhatikan kita. Pada intinya kita sama-sama tanpa koordinasi, tanpa kerjasama dari masyarakat, sebagian 40% Pak, 40% tugas polisi itu tidak akan berhasil Pak tanpa ada peran masyarakat. Itulah harapan dukungan daripada masyarakat semua bagaimana untuk bisa menciptakan Buleleng atau Singaraja pada khususnya merasa aman dan tentram. Dan jelas saya harapkan dari rekan-rekan pemirsa yang ingin urun rembuk saya bilang, yang sampai sekarang ini belum sempat untuk menelpon atau SMS ke Kapolsek Kota Singaraja, silakan datang aja langsung ke kantor Pak. Atau bisa saya open Pak. Nah, di situ ada Facebook juga, Facebook atas nama Nyoman Suarnate. Mungkin rekan-rekan khususnya Singaraja sudah tahu Pak Facebook saya. Dan juga yang jelas nomor HP kalau mau share pribadi, nomor HP saya Pak 081 80 552 1033. Ulangi 081 80 552 1033. Demikian apa yang kita tinggalkan, mudah-mudahan dengan jalin komunikasi yang baik ini harapan kita ke depan supaya kita Singaraja Buleleng semakin jaya, semakin dicintai oleh masyarakat. Selamat pagi. Om Swasti. Om Santi. 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 Om Santi. 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 Om. Sampai di sini jumpa kita dalam obrolan pagi edisi
Jumat 3 Juni 2016. Polisi sahabat semua. Silakan.